Penilaian eksternal adalah proses evaluasi atau penilaian yang dilakukan oleh pihak luar organisasi untuk menilai kinerja, kualitas, atau kepatuhan suatu entitas terhadap standar tertentu. Penilaian ini bersifat objektif karena dilakukan oleh pihak yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari organisasi yang dinilai. Contoh penilaian eksternalnya adalah yang pertama, audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik atau KAP terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, akreditasi oleh lembaga pendidikan tinggi seperti BAN, PT terhadap universitas atau program studi. Yang ketiga, sertifikasi ISO yang diberikan oleh Badan Sertifikasi terhadap sistem manajemen mutu suatu perusahaan. Yang keempat, inspeksi atau evaluasi dari regulator seperti OJK atau BPK terhadap instansi keuangan atau pemerintahan. Selanjutnya, tujuan audit eksternal. Tujuan audit eksternal adalah untuk mencari tahu peluang dan ancaman dari luar perusahaan. Peluang ini adalah hal-hal yang bisa menguntungkan perusahaan, sedangkan ancaman ini adalah hal-hal yang bisa merugikan dan sebaiknya dihindari oleh perusahaan. Audit eksternal ini tidak bertujuan untuk mencari semua faktor secara lengkap, tapi lebih fokus pada hal-hal penting yang bisa ditindaklanjuti. Misalnya, apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh perusahaan atau apa saja yang perlu diwaspadai. Setelah mengetahui faktor-faktor tersebut, perusahaan bisa membuat strategi, apakah dengan cara menyerang ofensif untuk memanfaatkan peluang atau bertahan defensif untuk menghindari ancaman. Tujuannya adalah agar perusahaan bisa lebih siap menghadapi perubahan dan mengambil keputusan yang lebih baik. Selanjutnya penjelasan tentang kekuatan eksternal, yang dimana kekuatan eksternal ini dibagi menjadi 5 kategori. Yang pertama ada kekuatan ekonomi, yang dimana kekuatan ekonomi ini mencakup faktor seperti suku bunga, inflasi, nilai tukar, pertumbuhan ekonomi, dan kondisi pasar tenaga kerja. Perubahan dalam aspek ekonomi dapat mempengaruhi permintaan biaya produksi dan laba. Yang kedua, ada kekuatan sosial budaya demografis dan lingkungan alam, yang dimana ini menyangkut tren sosial, nilai masyarakat, perubahan demografi, dan isu lingkungan. Perusahaan harus menyesuaikan strategi dengan gaya hidup, usia penduduk, dan kesadaran. Dan yang ketiga, tentang kekuatan politik, pemerintahan, dan hukum, yang dimana regulasi kebijakan pemerintah dan kondisi politik dapat menciptakan peluang atau ancaman. Misalnya, proteksionalisme, tarif, dan undang-undang baru bisa berdampak besar pada operasional perusahaan. Yang keempat, ada kekuatan teknologi, yang dimana perkembangan teknologi ini dapat menciptakan inovasi dan cara kerja baru. Perusahaan harus mampu beradaptasi dengan teknologi agar tetap efisiensi dan kompetitif. Yang kelima, ada kekuatan kompetitif, yang dimana kekuatan ini melibatkan kekuatan pesaing dalam pasar. Perusahaan harus memahami pesaingnya dan menciptakan keunggulan seperti inovasi, kualitas, dan efisiensi biaya. Selanjutnya tentang proses melakukan audit eksternal. Proses audit eksternal yang melibatkan manajer dan karyawan dalam proses audit eksternal penting untuk memperoleh pemahaman dan komitmen yang lebih besar dari anggota operasional. Informasi kompetitif tentang ekonomi, sosial budaya, dan lainnya harus dikumpulkan sebelum melakukan audit eksternal. Pengumpulan informasi strategis dari berbagai sumber selain dari perpustakaan, universitas, dan perusahaan, inovasi penting juga dapat diperoleh dari distributor, pemasok, tenaga penjualan, pelanggan, dan pesaing. Menyumbangkan ide dan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang industri, pesaing, dan pasar bisnis merupakan hal yang disukai oleh individu. Proses audit eksternal yang melibatkan banyak orang dan memberikan aliran informasi strategis yang berkelanjutan dengan cepat merupakan pendekatan yang efektif. Komite manajer bertanggung jawab atas audit eksternal dapat menerima laporan pemindahan berkala dari berbagai sumber informasi.
penting untuk memenuhi elemen eksternal utama seperti yang pertama ada mencapai tujuan jangka panjang dan tahunan, yang kedua bisa diukur, yang ketiga aplikasi untuk semua perusahaan yang bersaing, yang keempat beberapa akan terkait dengan perusahaan secara keseluruhan, sedangkan yang lain akan lebih berfokus pada bidang fungsional atau divisi tertentu. Pandangan organisasi industri atau bisa disebut dengan I.O. menyatakan bahwa untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, faktor eksternal seperti kondisi industri dan persaingan lebih penting daripada faktor internal perusahaan. Pendekatan ini didukung oleh tokoh seperti Michael Porter yang menciptakan model Five Forces. Model ini membantu perusahaan menganalisis kekuatan dan tekanan dalam industri, seperti persaingan antar perusahaan, ancaman pendatang baru, produk pengganti, kekuatan pemasok, dan kekuatan pembeli. Dengan memahami faktor-faktor eksternal ini, perusahaan bisa membuat strategi yang lebih baik untuk bersaing dan bertahan di pasar. Pendekatan I.O. sangat berperan dalam menjelaskan bagaimana perusahaan bisa unggul dengan menyesuaikan diri terhadap lingkungan industri. Tren ekonomi di Amerika Serikat menunjukkan banyak rumah tangga dengan dua penghasilan dan orang-orang kini lebih menghargai layanan pelanggan yang baik, produk yang mudah digunakan, serta layanan perbaikan yang dapat diandalkan. Jika ketidaknyamanan bisa diminimalkan, orang lebih bersedia membayar untuk layanan berkualitas. Faktor ekonomi seperti suku bunga mempengaruhi biaya modal dan permintaan barang yang tidak penting. Saat suku bunga naik, biaya modal lebih mahal dan permintaan barang diskresioner menurun. Kenaikan harga saham meningkatkan kekayaan dan keinginan untuk menggunakan ekuitas sebagai modal. Di Asia, pertumbuhan ekonomi diperkirakan positif, yang penting untuk perencanaan bisnis. Perubahan nilai dolar juga berdampak besar. Dolar yang melemah menguntungkan beberapa industri seperti farmasi dan pariwisata. Sementara dolar yang kuat membuat barang Amerika Serikat lebih mahal di pasar internasional dan memperburuk defisit perdagangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pengaruh perubahan sosial, budaya, demografis, dan lingkungan. Secara signifikan memengaruhi produk, layanan, pasar, dan pelanggan, menciptakan tantangan sekaligus peluang bagi berbagai industri. Di Amerika Serikat, populasi yang menua dan kekhawatiran generasi muda terhadap masa depan, program-program seperti jaminan sosial, Medicare, dan Medicaid memicu dinamika baru. Prediksi menunjukkan bahwa AS akan kehilangan mayoritas etnis dan ras, memicu ketegangan terkait affirmative action dan imigrasi, terutama di negara bagian seperti Hawaii, California, dan New Mexico. Sementara itu, pertumbuhan populasi global membuka peluang pasar baru bagi perusahaan domestik yang ingin menjangkau konsumen luar negeri. Perubahan struktur rumah tangga dan gaya hidup masyarakat Amerika turut memengaruhi pola konsumsi dan produksi. Permintaan terhadap produk dan strategi bisnis juga berubah. Penjualan online meningkat meski bir tetap populer. Pangsa pasarnya turun dari 59,5% pada tahun 1995 menjadi 56,7%. Konsumsi anggur naik 3,5% per tahun. Sementara alkohol suling tumbuh 2,2% per tahun. Perusahaan seperti Gallo melihat ini sebagai peluang, sedangkan Adolf Kurs Brewing menganggapnya sebagai ancaman. Baik, selanjutnya yaitu kekuatan politik, pemerintah, dan hukum. Elemen politik, pemerintah, dan hukum memiliki dampak besar bagi organisasi, terutama yang tergantung pada kontrak pemerintah atau subsidi. Negara-negara seperti Uni Eropa, India, dan Rusia telah mengambil langkah proteksionis dengan memperketat aturan perdagangan, meningkatkan tarif, dan memberikan subsidi kepada industri dalam negeri. Amerika Serikat cenderung menghindari kebijakan proteksionis Buy American. Meskipun beberapa peningkatan tarif telah diterapkan pada impor tertentu, seperti keju Prancis dan air Italia.
Akibat ketidakpastian perdagangan saat ini, diprediksi bahwa perdagangan global akan mengalami penurunan 2,1% pada tahun 2009. Berbeda jauh dari peningkatan sebelumnya pada tahun 2008. Pemerintah mengambil alih perusahaan untuk menangani dampak resesi ekonomi global. Presiden Prancis membuat dana strategis 20 miliar dolar untuk bailing out bank dan membuat mobil. Prancis membeli saham di Valeo SA pada tahun 2009. Amerika Serikat juga mengambil saham di lembaga keuangan dan pembuat mobil. Pemerintah Inggris melakukan nasionalisasi dengan membeli saham 95% di Royal Bank of Scotland Group plc. Berikutnya adalah kekuatan teknologi. Kekuatan teknologi merujuk pada peran sentral teknologi dalam mengubah strategi organisasi dan membentuk keunggulan kompetitif di digital. Teknologi telah menjadi pendorong utama transformasi bisnis melalui beberapa aspek. Aspek yang pertama, transformasi digital. Implementasi teknologi digital dan analitik data memungkinkan perusahaan mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data secara efisien sehingga memperkuat pengambilan keputusan strategis dan menciptakan keunggulan dalam persaingan. Yang berikut adalah kecerdasan buatan AI dan otomatisasi. AI memungkinkan otomatisasi tugas kompleks yang meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat respon pasar, dan memberikan layanan pelayan yang lebih baik. Yang berikutnya adalah Internet of Things. Memungkinkan perangkat terhubung untuk berbagai data yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan produk, layanan, dan rantai pasok serta meningkatkan pengalaman pelanggan. Yang terakhir adalah inovasi teknologi. Inovasi teknologi memberikan keunggulan kompetitif dengan meningkatkan efisiensi, kualitas produk, layanan pelanggan, serta menciptakan peluang pertumbuhan baru. Teknologi juga membantu perusahaan merespon perubahan pasar lebih cepat dan membuat keputusan berbasis data. Berikutnya adalah kekuatan kompetitif. Kekuatan atau daya kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk menciptakan, menghasilkan, dan menjual produk atau layanan yang lebih unggul atau menarik dibandingkan pesaing di pasar. Faktor-faktor yang membentuk kekuatan kompetitif meliputi yang pertama adalah teknologi inovatif. Perusahaan memanfaatkan teknologi baru cenderung memiliki keunggulan dan efisiensi kualitas dan inovasi produk. Yang kedua, kekuatan produk dan layanan. Produk atau layanan yang berkualitas lebih tinggi dapat menarik dan mempertahankan pelanggan. Yang ketiga, harga kompetitif. Efisiensi biaya melalui teknologi memungkinkan perusahaan menawarkan harga yang lebih bersaing. Yang berikutnya adalah merek yang kuat dan distribusi efisien. Jaringan distribusi yang luas juga memperkuat posisi kompetitif. Yang terakhir adalah keahlian sumber daya manusia atau SDM yang terampil dan inovatif menjadi aset penting dalam mempertahankan daya saing. Eksternal. Sumber informasi eksternal dalam penilaian eksternal adalah data dan fakta yang berasal dari lingkungan luar perusahaan yang digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Informasi ini mencakup kondisi ekonomi, sosial, budaya, demografi, politik, hukum, teknologi, dan persaingan industri. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber seperti laporan pasar, kebijakan pemerintah, teknologi, dan aktivitas pesaing. Informasi ini penting untuk membangun perusahaan merumuskan strategi yang efektif dalam menghadapi perubahan dan tantangan di lingkungan eksternal. Kesimpulan penilaian eksternal adalah proses paling penting yang membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan ancaman dari lingkungan luar secara objektif. Dengan penilaian ini, perusahaan dapat mengungkapkan kelemahan yang tidak terlihat dari dalam, membuka wawasan baru untuk inovasi, serta meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan pemangku kepentingan.
Selain itu, penilaian eksternal daya juga berperan dalam mengurangi resiko dan mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan melalui pengembalian keputusan strategis yang lebih tepat.